Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua merasakan hadirat Tuhan? Amin. Hadirat Tuhan akan menjamah kita semua masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali yang akan mengingatkan kita kembali, ya. Jadi firman Tuhan tidak pernah usang oleh waktu, tapi firman Tuhan adalah dia dan amin. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya memberi judul diam, ya. Kita sama-sama belajar dalam Markus pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-15, ya. Kalau kita lihat tidak bisa. Oke. Kalau kita lihat sama-sama belajar ya tentang diam. Kita baca sama-sama dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala beserta tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Ayat 4, Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" 13, maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, pada suatu hari ada seorang ibu, dia berkeluh kesah dengan datang kepada pendetanya, dan Pak Pendeta, dia katakan, "Pak Pendeta, saya menghadapi masalah yang sangat berat, ya. Suami saya baru saja dipecat dari perusahaannya, kemudian anak tertua saya juga belum bisa lepas dari jeratan narkoba meskipun telah berulang kali masuk panti rehabilitasi. Terus kontrakan rumah saya juga dalam waktu dekat ini harus sudah berakhir, saya harus melanjutkan lagi. Kemudian anak saya yang paling bungsu juga sebentar lagi harus bayar kuliah. Dan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Jadi ibu ini datang kepada pendetanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu contoh kehidupan kita yang kita hadapi sehari-hari, ya. Banyak masalah harus kita hadapi yang menyebabkan kadang-kadang itu kita merasa bingung, kadang-kadang kita merasa takut. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu. Apa yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Yesus alami yang sudah kita baca tadi, ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan setiap kita pasti berbeda-beda. Namun yang pasti ketika terjadi tekanan, ketika terjadi pergumulan apapun, mari kita semua merespon atau menanggapi dengan benar ya. Ada orang yang ketika masalah datang, mereka bingung mencari pertolongan kemana-mana. Ada orang juga yang ketika difitnah, mereka juga bingung membela dirinya sendiri dengan segala cara. Ada juga mungkin orang yang dicaci maki, difitnah, diremehkan, mereka membalas dengan caci maki. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya kita mengerti ya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam rancangan Tuhan, pasti kita akan menanggapinya dengan lebih baik, dengan benar. Artinya apa? Kita tahu akhirnya, oh saya mengalami ini karena saya tahu bahwa nantinya akan seperti ini. Tetapi pada kenyataannya kita nggak tahu ya. Kita sebagai manusia sangat terbatas. Oleh karena itu kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita menanggapi atau merespon dengan yang tidak tepat ya, dengan hal-hal yang sesuai dengan dunia ini. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama merespon, atau kita lihat tadi bagaimana tanggapan Tuhan Yesus ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi ancaman menjelang kematiannya. Kita lihat tadi bagaimana Tuhan Yesus ketika menghadapi itu, Tuhan Yesus diam ya. Ada 3 hal yang kita belajar. Ketika Tuhan Yesus menanggapi ini, Tuhan Yesus diam. Diam ini adalah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan Tuhan Yesus tahu Dia harus menjalani semuanya itu. Di dalam Alkitab, dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7, kita buka Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Jadi dalam Yesaya sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus memang harus dianiaya. Dia sebagai anak Allah, Dia harus dianiaya, dan dikatakan bahwa Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya sedikit pun. Jelas sekali dalam Markus 15 ini bahwa Tuhan Yesus menggenapi nubuat dari Nabi Yesaya. Kita melihat kalau kita baca ya, bagaimana detik-detik menuju penyalipan Tuhan itu sangat mencekam ya. Suara imam-imam kepala, suara tua-tua dan ahli-ahli Taurat, bahkan dikatakan dari seluruh mahkamah agama, mereka sudah sepakat menghukum mati Tuhan Yesus. Karena itu mereka dikatakan dari ayat yang pertama, pagi-pagi benar mereka sudah membawanya ke Pilatus. Pagi-pagi sekali Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus dengan tuduhan yang palsu yang mereka rancangkan ya. Kita akan melihat ya profil orang-orang yang menyerahkan Tuhan Yesus itu siapa saja. Kalau kita lihat di sana tadi katakan ada mahkamah agama ya. Mahkamah agama ini adalah badan keagamaan tertinggi umat Yahudi yang terdiri dari 70 orang. Nah, 70 orang ini di dalam 70 orang ini ada imam kepala, dan imam kepala itu adalah golongan terutama dalam mahkamah agama. Jadi 70 orang ini termasuk imam kepala, termasuk tua-tua, yaitu orang-orang yang paling berpengaruh dalam sukunya. Jadi dia adalah pejabat, dia juga ahli hukum. Dan kemudian di situ ada juga ahli Taurat. Dia adalah pengajar, penafsir firman Allah, penafsir perjanjian lama, khususnya kitab Taurat Musa, Pentateuch. Nah, inilah 4 golongan orang inilah yang menyerahkan atau bermufakat menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Dasar mereka melakukannya adalah apa? Karena mereka dengki, mereka iri terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus lebih populer dibandingkan mereka. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus Dia mengajar, tetapi Dia juga melakukan apa yang diajarkan. Dia memberikan teladan. Sedangkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah hanya mengajar, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajar. Sehingga orang-orang lebih tertarik dengan pengajaran Yesus. Ditambah lagi dengan Yesus yang melakukan banyak mukjizat.
yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mereka merasa iri, mereka takut, mereka kalah pengaruh. Oleh karena itu mereka berusaha merumuskan tuduhan palsu yang bisa diterima oleh pemerintahan Roma untuk membunuh Tuhan Yesus. Lihat apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus adalah diam. Tuhan Yesus tidak mau banyak bicara, walaupun dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Tuhan Yesus diam, karena Tuhan Yesus tahu bahwa memang semuanya itu harus dihadapi. Kalau di dalam bahasa Yunani bagaimana orang-orang Farisi tua-tua itu menuduhnya itu bertubi-tubi, ya, istilahnya terus menerus, jadi terus dituduh terus menerus, itu aja berulang kali itu saja. Tapi tetap saja Tuhan Yesus mengambil sikap diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada banyak hal yang kita hadapi. Mungkin kita juga menghadapi tuduhan, kita mungkin menghadapi fitnah, kita mungkin menghadapi penilaian yang salah dari orang-orang yang mungkin rohani, orang-orang yang merasa diri benar dan baik menurut pandangannya sendiri, atau mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ketika hal itu kita alami, mari kita memberikan tanggapan atau reaksi yang benar seperti Tuhan Yesus ya. Menghadapi orang-orang yang sulit ya, seperti tadi imam kepala, ahli Farisi, tua-tua, ahli Taurat, itu ada orang-orang yang sulit. Maksudnya kita nggak mengerti, padahal mereka tahu benar ya, tahu benar firman, tahu benar bahwa memang ada Mesias yang akan datang, tapi mereka tidak percaya. Dan mungkin juga ada orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita. Apakah mungkin itu ada suami kita, istri kita, anak-anak mungkin, orang tua, bisa juga menantu, cucu, tetangga, saudara, teman, bahkan mungkin orang-orang yang memang tidak menyukai kita dengan segala macam alasan. Mungkin kita menghadapi hal-hal ini, tetapi mari firman Tuhan mengingatkan kita melalui teladan Tuhan Yesus. Mari kita tidak usah berdebat dengan orang-orang seperti itu. Mari diam saja. Seperti kalau kita melihat skenario drama atau film ya, aktor atau artis yang mereka menjalankan peran mereka dengan tenang karena mereka tahu akhir ceritanya seperti apa. Nah, dalam kehidupan kita ini bukan drama ya, tapi mari kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita mengambil sikap seperti Tuhan Yesus. Dia bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya, tapi dia di sini berarti tidak berbantah ya. Kalau kita beradu mulut dengan orang yang tidak tepat, itu akan menghasilkan kekacauan dan permusuhan dan tidak ada gunanya. Tetapi mari lebih baik kita diam karena pembelaan dari Tuhan. Roma 8 ayat 33-34 dikatakan bahwa pembelaan kita dari Tuhan. Jadi kita jangan takut ketika kita diperlakukan apapun kita hadapi, jangan takut karena yang membela kita adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Dia berarti menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua kita lihat, diam Tuhan Yesus adalah menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu rela menerima keputusan untuk tetap dihukum. Dia rela dengan rela, tidak dengan terpaksa. Dia rela memberikan dirinya. Kita melihat di sini hati mereka, hati orang-orang tadi jelas dalam ayat 10 dikatakan bahwa hati mereka makin penuh dengan kedengkian, kebencian. Ini hati inilah yang menyebabkan mereka orang-orang tadi kehilangan akal sehat. Ya, sebagai pemimpin agama, orang yang terhormat, mereka lebih memilih membebaskan penjahat, membebaskan pemberontak, membebaskan pembunuh untuk dibebaskan, tapi menyalibkan Tuhan Yesus sebagai gantinya. Bahkan mereka menghasut orang banyak untuk mendukung keinginan mereka. Ini sudah gak masuk di akal. Itu sumbernya dari apa? Kebencian. Ini hati, kedengkian itu menyebabkan mereka kehilangan akal sehat. Dan akhirnya kita lihat akibat dari hasutan orang-orang tadi, orang-orang yang terhormat tadi, akhirnya orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini adalah hasutan dari orang-orang yang terpandang. Tidak heran jika akhirnya kita melihat mereka lebih memilih Barnabas, si pembunuh, si pemberontak yang dibebaskan dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sangat beda sekali. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat,
Bahkan mereka tahu Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati pun. Mereka lihat. Kalau kita baca tadi ayat, sebetulnya Pilatus itu ingin membebaskan Tuhan Yesus, sehingga dia mengungkapkan kebenaran bahwa Yesus itu tidak bersalah. Pilatus pun tidak bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Pilatus di sini berusaha membandingkan. Dia ungkapkan Barnabas ini adalah narapidana kelas berat. Dia pemberontak, dia pembunuh. Sengaja diungkapkan oleh Pilatus. Kemudian dikatakan sedangkan Tuhan Yesus dikatakan tidak ada kejahatan. Lukas 23 ayat 4 dikatakan tidak ada kejahatan sedikit pun dari Tuhan Yesus. Nah, dalam bayangan Pilatus, orang-orang ini akan tercelik matanya. Mereka akan memilih Tuhan Yesus dibanding dengan Barnabas. Tetapi ternyata pemikiran Pilatus ini meleset. Ternyata karena hasutan dari orang-orang yang penting ini, orang-orang mereka lebih memilih membebaskan penjahat kelas berat dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Dan kita lihat tadi reaksinya bagaimana Pilatus menghadapi suara mayoritas. Pilatus tidak dapat berbuat banyak. Dalam hal ini Pilatus juga memiliki kepentingan politik. Ya, jadi dia harus mempertahankan posisinya. Ya, dia harus mempertahankan posisinya sehingga dia memilih untuk memuaskan hati orang banyak. Ya udah, karena mereka menginginkan kematian Yesus, akhirnya dia membebaskan Barnabas dan dia menyerahkan Yesus untuk disesat. Tentu hal ini membuat orang-orang makin antusias. Mereka terus berteriak, terus dikatakan mereka ingin menyalibkan Yesus, dan momen ini menjadi saksi Yesus. Dan Tuhan Yesus sekali lagi dia membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Kita lihat di sini Pilatus seorang pemimpin yang labil. Dia tunduk pada teriakan orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kita melihat di sini bagaimana hukum dan keadilan dipelintir sedemikian rupa oleh orang-orang yang notabene adalah pemimpin bangsa, pemimpin agama, tapi ambisi dan kebencian menang mengalahkan keadilan dan kebenaran. Tetapi sekali lagi ini memang harus terjadi dalam hidup Tuhan Yesus, karena sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya tadi. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib menggantikan Barnabas yang berdosa. Tuhan Yesus rela mati untuk Barnabas, menghadapi semua orang yang banyak yang berkata salibkan dia. Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Tuhan Yesus katakan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Jadi kita melihat benar-benar Tuhan Yesus rela mati, bukan hanya untuk Barnabas, tetapi juga orang-orang yang berteriak-teriak tadi salibkan dia. Tuhan Yesus juga mati buat mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga mati buat kita semuanya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia bisa menolak untuk disiksa, dia bisa menolak. Tapi dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus rela mati bagi Barnabas, bagi orang yang berteriak salibkan dia, juga bagi kita semuanya. Firman Allah katakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23 bahwa semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita berdosa, tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita dengan kematian. Puji Tuhan. Ini adalah satu anugerah bagi kita. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kasih Yesus itu kepada dunia yang semakin hari semakin gelap. Dengan kasih Yesus, dengan damai sejahtera yang Yesus berikan, dengan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita juga melakukannya kepada orang lain. Mari kita menanggapi kasih Allah. Kita berbuat dengan benar, kita menanggapi dengan benar, kita bagikan kasih itu kepada dunia ini. Mari kita hidup benar dan kita boleh melakukan hal yang benar. Kita hidupi kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita ingat bahwa kita semua orang berdosa. Jadi jangan ada di antara kita yang menganggap diri kita paling baik, diri kita paling benar. Jangan kita menghakimi orang lain, jangan kita menganggap rendah orang lain. Tapi mari kita sama-sama sebagai orang berdosa yang sudah ditebus,
kita sama-sama saling mengasihi, kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama saling menguatkan, kita sama-sama saling mendoakan, sehingga kita terus dalam kehidupan kita menuju ke surga nanti, kita terus hidup dalam kemenangan, menuju kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, diamnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus memutuskan untuk taat. Dia sebagai Allah, tapi diamnya dia adalah keputusan dia untuk taat kepada Bapanya di surga. Hal ini merupakan pengenapan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kelima. Kita sama-sama baca Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kelima. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Amin. Jadi dia tertikam karena semua pelanggaran kita, dan hal ini memang digenapi. Jadi nubuat tadi saya digenapi di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memiliki kehendak bebas. Sebagai Tuhan, dia berkuasa untuk menolak siksaan dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk tunduk pada kehendak Allah Bapa di surga, mati menebus seluruh dosa umat manusia, dan ketaatan Tuhan Yesus berakhir dengan kemuliaan. Tuhan Yesus tidak mati selamanya, tapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan pada akhirnya, kalau kita melihat dalam Markus pasal 15 ayat 39, di sana kepala pasukan ketika melihat Tuhan Yesus mati dengan cara seperti itu, dia katakan seperti ini, sungguh orang ini anak Allah. Pada akhirnya orang mengakui kealahan Yesus dan dia dimuliakan oleh Bapanya. Sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, dia dimuliakan oleh Allah. Dan Filipi 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa Allah mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus dimuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan. Jadi luar biasa pengorbanan Yesus. Diamnya Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi firman Allah, nubuatan yang sudah disampaikan. Dan Tuhan Yesus juga rela melakukannya dengan kasih. Dan Tuhan Yesus juga mau taat atas perintah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita lihat keputusan Tuhan Yesus untuk taat pada kehendak Bapa mendatangkan kemuliaan. Demikian juga dengan kita, jangan pernah kita takut untuk taat pada kehendak Bapa. Mungkin saat ini kita direndahkan, mungkin saat ini kita dikhianati, tetaplah melepaskan pengampunan, tetaplah mengasihi, dan terus berserah dan percaya pada kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan untuk mencelakakan atau menghancurkan kita, tapi untuk memuliakan kita pada waktunya. Ketika kita telah diuji, kita akan keluar sebagai emas murni yang sangat berharga. Karakter kita dirubah dari yang mungkin kita nggak sabar menjadi sabar, dari yang kita menjadi orang yang keras, mungkin akhirnya Tuhan ubahkan kita menjadi orang yang lembut. Kita yang mungkin dari orang yang suka mengkritik menjadi orang yang mendukung, dari orang yang sombong kita menjadi orang yang rendah hati, dari orang yang tidak peduli mungkin kita menjadi peduli kepada orang lain, dari orang yang suka menghakimi kita menjadi orang yang sangat mengasihi orang, kita sangat mengerti orang lain, dan sebagainya. Apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang, berhasil melakukan kehendak Bapa. Dia taat sampai mati. Bisa kita bayangkan seandainya Tuhan Yesus tidak mau taat, Tuhan Yesus menolak pada kehendak Bapa. Seandainya Tuhan Yesus katakan, buat apa aku mati? Biar aja mereka yang berdosa, biar mereka aja yang mati. Apa nasib kita kalau seandainya Tuhan Yesus menolak? Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Dia mau menggantikan kita sehingga kita sekarang juga menjadi pemenang karena pengorbanan Kristus. Satu hal yang kita bisa pelajari melalui respon atau tanggapan dari Tuhan Yesus, diam ini, diam bukan berarti pasif ya, tidak melakukan apapun, tapi diam di sini berarti percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun terjadi di luar kendali Tuhan.
Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah itu untuk kebaikan kita. Ya. Yang kedua, percayalah kesetiaan kita itu mendatangkan kemuliaan. Ketika kita udah melalui proses yang panjang, ya, proses itu tidak mudah, proses itu menyakitkan, betul? Ketika kita diproses itu nggak mudah, menyakitkan. Tetapi itu akan mendatangkan kemuliaan tepat pada waktunya. Wahyu 2 ayat yang ke-10 sebagai ayat yang terakhir, kita sama-sama buka. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jadi ada Tuhan Yesus itu tidak seperti manusia, ya. Kadang-kadang manusia itu melupakan apa jasa kita, apa yang sudah kita lakukan, segala kebaikan kita. Kadang-kadang manusia itu lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Kalau kita terus setia, Tuhan Yesus mencatat semua yang kita lakukan, apa yang kita alami, semua jerilah kita, untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap berharap kepadanya, walaupun kadang-kadang mungkin tidak ada dasar untuk kita berharap. Ketika masalah sangat menekan kepada kita, seolah tidak ada jalan keluar, tetapi ketika kita tetap yakin, ketika kita tetap percaya bahwa pertolongan kita dari Tuhan, Tuhan lihat semua, Tuhan tahu semuanya, dan semua diperhitungkan sehingga pada saatnya ada mahkota kemuliaan diberikan kepada kita. Dan Tuhan sekatakan, sabarlah kamu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Puji Tuhan, mari terus menanggapi dengan benar, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada satu kata-kata bijak dikatakan seperti ini: mereka yang tahu tidak berbicara, mereka yang berbicara tidak tahu. Kalau saya lihat dalam kasusnya ini, ketika tadi Tuhan Yesus tahu, ya, makanya Tuhan Yesus diam aja, karena Tuhan Yesus tahu hasil akhirnya. Tuhan Yesus tahu bahwa memang dia harus mati, dia harus menyelamatkan manusia. Yesus tahu, tapi dia akan bangkit dan dia akan dimuliakan. Yesus tahu, oleh karena itu Yesus diam, tidak berbicara. Tapi karena mereka yang berbicara, mereka tidak tahu. Ada ahli Taurat, ahli Farisi, tua-tua, imam-imam, mereka tidak tahu. Makanya mereka ngoceh terus. Tapi semua apa yang mereka katakan itu tidak ada artinya. Ya, jadi sekali lagi, mari kita terus semangat, kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita diperlakukan tidak adil seperti yang tadi, jangan patah semangat, tetap lakukan kebenaran, tetap lakukan kebaikan, dan percayalah ada mahkota yang disediakan kepada kita. Puji Tuhan.